Assalamualaikum sahabat semua. Saya sekarang berada di rumah Ustadz Edi yang rumahnya kemarin sempat viral. Kenapa? Diselamatkan rumah ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sekian banyak yang sudah hancur dibawa Golodo banjir, tapi rumah beliau ini utuh, tidak ada yang rusak. Bahkan tanam-tanamannya pun tidak ada yang rusak. Rumah beliau ini persis berada di seberang masjid. Apa nama masjidnya, Pak? Kok masjid apa namanya? Nurul Ikhlas Manunggal, Pak ya? Manunggal 5 kaum tanah datar. Jadi kejadian malam tuh kira-kira jam berapa? Sekitar jam 10 lah. Jam 10 lah. Jadi kan macam jam kan sempat ada. Pikir kira itulah. Jam 10 ya. Itu sebelumnya tuh ada tanda enggak? Enggak ada. Tak ada tanda. Enggak ada. Macam apa namanya tuh? Cuman Suara apa? Tak ada. Cuman di situ gerimis saja. Gerimis. Bukan hujan labek hari itu ya? Enggak ya? Sebab ayah aku datang dari hulu, dari Gunung Merapi kan. Dari Gunung Merapi. Kalau perancaknya siku Gunung Merapi hujan buat dari mau siku kan. Iya. Buat kena tinggal tepi ayah lah sini nyecok terangam itu. Kalau lah kadang ayah tadang sembunyi kan. Buat lebih dari biasa. Kadang ayah mah ambil senter, buka pintu. Pas buka pintu, ayah tuh nampak miku. Kebetulan mah Pak Asep tuh kan tinggi, lampunya lu mati deh, nampak ayah miku. Mampu kayu-kayu sarung banyak kan. Kemudian di bawah punya gemuruh tuh batu-batu dan kayak kan. Batu kan sungai campur di bawah tuh. Di dambatan dibuang situ kan. Di bawah kayu. Kemudian ada yuk kayu di pinggiran sungai diangkit tak tagak kan. Kan ngeri no. Tangkaran dia dan nyuk tak tagak. Biasanya kayu ketumbang nyuk kini kan tagak nyuk. Batang rambutan, batang jari yang dicukian dalam. Sedang tagak tuh nyanyi. Iya. Bukannya tumbang ya? Iya, jatuh harusnya jatuh tagak. Masalah. Karena sungai di kalinya, hampir dan biasa dalamnya. Dicuki ya, jatuh kayu jatuh dan jatuh tagak. Tuh sempat rabah kayu tuh dah. Jalan kayu tuh tagak kan. Kan ngeri tuh. Kalau kiamat pengen awak tuh. Itu. Nah, tuh kayu ko lah penyebab bencana tadi itu. Ya pokoknya di bawah kayu ko pas tetap di polong jembatan, itu tagak-tagak. Sementara ayah aku mau saruk-saruk ke kayu banyak kan. Tersumbe. Iya, jadi sementara ayah aku kancang padutu. Kancang gua. Masyaallah. Jadi pas tersumbe otomatis lah apa katanya? Iya, melunjak kata ya. Iya, mencari meluap ringan. Kemari ke sebarang, menyebar. Panua aja bukan dua ya, panua sampai katanya panua. Tiba dulu datang kan. Kebetulan sampai kemari itu miring. Tentu lurikan lah. Aku aku dahsyat lurikan tuh. Jadi pas ke rumah, kita keluar saja bang. Ambut tadi kan sampai Pak Asep. Itu kalau dari garis yang di apanya tuh agak tinggi gitu kan. Iya. Kalau ambil levelnya, mungkin itu sejajar dengan masjid. Iya kan? Iya. Tapi justru kemari ke bawah tuh yang ada kayak masjid tadi itu ndak dekat nih ya kan. Alhamdulillah itulah. Kemudian air yang kadang tuh ada di bawahnya kayu. Ada ke di pangku dekat sampai tanggal 22 kadang. Panjangnya orang 20 meter lah. Sementara ukur masjid 20 meter supaya masjid lo kayak kira panjang. Iya. Diangkui dari atas barang ke kadang lagi tuh. Tiba di buku masjid berhenti. Belintang situ. Sebagian ujung tadi dalam tengah air letaknya. Tidak usah doanya sebagian untuk menanam tadi. Andai kata kalau terlalu sakit ya nyilanya. Sebagian dalam tengah air tujuannya
andaikan deras air itu tahannya di kayu tadi. Jadi Ustadz begitu ayah lah nampak, Ustadz lari keluar rumah dari keluar rumah. sama anak-anak. Iya, dari keluar rumah anak. Tidak sempat membeli api, tidak sempat itu pintu. Berarti sempat mengomong ada. Aku selamatkan diri awak. Iya. Jadi ayah yang jadi situ kudian, tiba kan situ dulu. Jadi situ ada dua ayah lagi. Iya. Hasilnya ke situ kan, itu rumah orang situ kan. Kedua, lah tiba di itu depan jalan raya tuh. Ayah mulai tiba belakang kok. Tapi air mengalir dari alun bah leh. Iya. Air mengalir, air belum melunau, belum bangun kan. Lapa jalan katanya masih iya kecil kayak mek itu. Kamar sungai siko, lah sampai katanya dia iya belum kan. Nggak kau sebut lah kau nak apa. Itu mati lampu. Mati lampu tu apa panik lah. Jadi kalau tiap mesti saya bawa senter kan. Ada senter lagi kan. Mungkin tak sampai 1 menit lah. Tiba bah tu. Hantam saya kurang. Jadi tekana demo pas inyo datang itu baralamo, baru nyusuri. Paling 1,5 jam lah. 1,5 jam. Paling lama. Itulah kira. 1,5 jam ya. Sebab jam 1:30 lah pulang seorang. Memastikan pertama masih ke rumah. Alat-alat tadi itu kan. Itu rumah nak kunci. Jadi akses jalan tu dah data sadonya kok. Iya. Tak ada trotoar, tak ada pola data sadonya. Jadi agak-agak jalan 25 jalan Pak. Lewat tadi itu kan. Iya. Lumpur sih ke pinggang Pak. Iya. Tapi kan dari lumpur bisa melangkah Pak. Iya. Nah, cuman kerikil itu tajam-tajam, tidak sama kerikil semua. Kok kerikil ada Gunung Merapi. Gunung Merapi itu melatui. Ya. Kan pecah-pecah. Iya. Waktu kerikil itu dihambuang teh. Boleh kadang menangan ketik dihambuang sadu kan. Jadi melunggut Gunung Merapi itulah nyatu ke bawah. Tajam ya. Dia itu tajam tidak sama. Kalau kota Pak. Iya. Pakai sandal tidak bisa, pakai sepatu tidak bisa. Awak harus berjalan. Asal tapi ikut apa? Teman lampu. Iya. Kesakian nih. Jadi jam 1 lah tiba siku celi alhamdulillah. Tiba sampai batai tanahnya. Batai tanah pun tidak lumpur tu. Tiba tanah awak sing ikut ya. Singgung tu kaki kan, tu lumpur aja tanah. Lumpur ti ya, kolam ya. Gila kalau biasa. Gelap gulita ada ya. Iya. Tidak ada maremang lari nak pada mana. Tapi mesti batai layak sih, bawa center kan. Baik kau celi alhamdulillah. Tak apa nak kanai dah. Terasa nak kanai dah. Nah, yang sampiang kau, maku kanai tu lumpur sebelah tu turun sampiang di dia tu. Bukan lembak turun 3 pagar pintu kau lah. Jadi pada malam itu warga keluarlah dari rumah seluruhnya. Iya, keluar saja. Panik ya. Dari warga Wasiko bara orang yang apa? Korbannya 5. Korban 5. Mako 7. Mako 5 sebarang tu 2. Mertua Pak Setu Cik, ada di muka tu Cik. Siko 5 7 siko ras tahu awak. 7. Dapat ke 7 ya. Ada tinggal 2 leh. 2 leh ya. Tak sebut begini. Masih cari juga ya. Itu mungkin perpanjang masa tanggap darurat tu. Masa darurat tak balik harinya. Cuman kalau ada banyak orang meninggal, sesuai dengan janji bupati, kalau ibu bapak belum puas, kalau kembali cari kami cari, kami tambah balik. Jadi ada 9 orang, ini ada 10 orang ni nak masuk. 10 orang lah. Bahan masuk dengan jambu. Iya. Total keseluruhan lah ya. Ada total ke 10, kasado 10 orang nak masuk. Nah, ini tambahlah. Jadi kalau total keseluruhannya korban yang meninggal? Kalau masuk agama 62 kabarnya. 62. Masuk agama. Berarti yang lah ditemukan 52. Itulah kira. Yang belum ditemukan 10 ya. 10 lah. Jadi dan 10 2 dan terus ke rumah kau tu. Umur 5,5 tahun, cik umur 100 cik. Jadi Ustaz, tentu dari musibah bencana di balik itu pasti ada hikmahnya tentu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kira-kira apa yang bisa awak ambil pelajaran dari kejadian demi kejadian kau gitu? Sebab musibah di sumber kau di negara awak kau bisa dikejadian bertubi-tubi gitu. Ya betul. Insyaallah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum mimma kanu yaksibun insyaallah. Allah akan berikan keberkahan di muka bumi kalau orang bertakwa kan itu. Kalau orang Kristen beriman bertakwa diberi keberkahan di langit dan dari bumi itu. Jadi kalau lawak jauh dari Allah azab akan pedih betul. Jadi semakin hari mungkin lah bencana tewak lah. Mungkin kalau orang beriman mungkin ujian keimanan awak. Bagi yang terlalai mungkin teguran awak mengingatkan awak. Sebab di bulan Ramadan awak aktif ke masjid kan. Dalam rangka mencapai takwa tadi kan.
rajin beribadah, salat qabliyah, ba'diyah, rajin bertilawah Quran, berinfak, sedekah. Bahkan insyaallah Nabi awak Ramadan tu dibukakan pintu surga, itu dah kada tutup syaitan-syaitan ke pintu. Banyaklah kajian Fatiha utama Ramadan tadi. Tujuannya memang sesuai dengan Nabi awak, la'allakum tattaqun, kan takwa adalah. Kemudian setelah habis Ramadan, semangat beribadah awak masuk itu tak selama oleh menurun. Bahkan seharusnya belum habis meningkat. Ramadan. Bahkan meningkat. Kata Syawal itu meningkat. Dia Allah tengah waktu 1 bulan Syawal. Bulan Syawal, sementara awak jauh ke masjid jauh tu. Sementara orang tu beriman juga. Salah satu nama beriman tu iza zukira wajilat qulubuhum. Kan bergemetar hati Allah. Dibaca ayat tambah iman. Kan itu. Allah panggil awak salat, dia panggil awak kerana nak mau tahu saja lah penting kat dunia. Jadi seakan-akan keberiman tadi ujian keimanan awak dengan meninggalnya harta, habisnya harta, jiwa, ketakutan, kan dia melakukan itu tuh. Lana buanakum bisyai'in. Dengan musibah itu ya, kalau kembali kepada firman Allah itu kayak satu paketnya, Ustaz. Karena mungkin awak lah kufur dengan nikmat. Lah jauh dengan apa. Sementara ada kalau kita proses wanaksi minal amwal, kurangnya harta, ya kan, korban jiwa. Gitu. Tuh macam tu kadang teguran kawak orang-orang apa teguran kembali insyaallah la'allahu yarji, mudah-mudahan kembali kepada Allah. Seharusnya semakin makmur ke masjid kan, kembali ke pangkajalan balik. Jadi kalau Allah jauh dari Allah kayak gitu, sedangkan Allah marah-marahin, tapi awak telah melampaui batas. Sesuai dan tak awak diciptakan untuk beribadah. Kalau doko asbabnya saja, ya kan. Ini datang tu kan ada yang nyuruh, ya kan. Ada yang merintahkan. Izin Allah satunya. Ada yang merintahkan. Bahkan satu helai daun yang jatuh di batang pun penguasaan Allah. Jadi malam tu yang awak bukan telah ada kematian, sama ada bencana boleh saja kan, tapi karena belum takdir awak di situ kan. Kalau latih tu tidak dapat dipercepat, tidak dapat lambat. Balik ke uli ummatil ajal, ada kematian. Berarti pun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ada lebih cepat, ada betul apa itu? Sama kira meninggal di muka rumah muka walimu, ada yang mau 5,5 tahun. Ada umur 2 tahun, 6 tahun, 3 tahun, 1 tahun. Itu takdir sampai situ punya. Jadi kebencana lah penyebab saja. Asbabnya kan? Asbab untuk jatah sampai situ. Jadi berangkat dari permisalan kepada Allah tu dari muka tu, itulah pelajaran penghargaan awak kan. Masa kematian tu yang pasti, kematian tu tak bisa ditunda, tak siap, rela. Wah setiap orang datang kemari, wah sudah berbagi kan, kok guru, kok dosen kuahnya lewat berbagi menyampaikan. Datang kami nantilah pelajaran lah, jangan sekedar selfie foto-foto tu boleh kenang-kenang, cuman hikmah di balik tu. Bam kau ditimbulkan bencana kembali, bukan ada tempat lain. Tentu ada hikmahnya, ada pelajarannya. Seperti salah satu contoh di muka masalah kematian paling lengkap contoh di kepada Allah. Mulai anak bayi 5,5 tahun, kemudian anak remaja kan, 15 tahun, 16 tahun kan sedang gadis sebulan, 36 tahun, masa 100 tahun kan contoh tu. Jadi kalau ada tahun tak siap rela berangkit saja. Jadi pelajarannya buat ibu kalau ada tahun mari mulai biko hijrah lah. Zaman Nabi Makkah Madinah hijrah, kalau ada itu hijrah berubah lah. Dari yang kurang baik jadi yang baik. Dari tak baca Quran baca Quran lah. Dari kurang ba'diyah qabliyah usawal lah. Usawan duha tu malam, usawar witir sampai tinggal. Usahakan baca Quran minimal salaman. Kok pesan ke ibu je. Mulai malam ibu hijrah ya je. Bukan maja ibu hijrah awak. Sama-sama mulailah baca Quran bikul. Ambil Al-Quran malam ibu baca Al-Quran tu niat kepada Allah, ya Allah beri kekuatan buat untuk baca Al-Quran ku, untuk cuci ku sampai akhir hayat. Target sampai akhir hayat ku. Jadi mak beribadah tu mengaji 5 juz, 1 juz, setengah juz, biko pendek ke sebulan dah itu dah. Pendek 5 hari. Lama liburnya ya. Iya. Dah berarti kan salaman taruh kan. Istiqomah ya. Walaupun seketik ya nak. Jadi kerja Nabi ya si baik-baik amal tu memang berkelanjutan kan betul. Alhamdulillah pala jenengan. Aduh tapi bela salaman kalau mungkin kepada laman besar. Baca Nabi awak siapa baca satu huruf di kitab Al-Quran kita baca Nabi baca Allah kan 10 kebaikan. Alif lam mim kan 3 huruf tu.
Alif Lam Mim. Itu dibaca Sadaqallahu Azim sampai 30 kebaikan. Iya. Coba yang halaman Al-Qur'an baru bro. Begitu Atau 2 halaman. begitu mudahnya ya. Iya, cuman awak enggak mampu, enggak muah kan. Kemudahan-kemudahan banyak dari Allah membiarkan awak enggak. Keimanan tetap pulang keiman tadi ya. Iya. Iman tadi kalau iman kuat ada dosa. Tapi kalau iman jauh aja balik masuk masjid tuh. Iya. Iman kalau walaupun tetangga masjid dekat masjid kalau Jauh. iman enggak sampai ya. Situ doh. Tapi jalan-jalan jauh terteluknya kan. Sementara masjid buka udah baik-baik jam ya kan. Enggak teluk ya kan. Jadi AC lo lah ya kan. pertanyaan itu sudah dijawab oleh Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang makmurkan masjid Allah, orang ke masjid orang beriman. Iya. Tapi kalau orang beriman tidak tersentuh ke masjid, tidak tersentuh pisau jamaah, dipertanyakan gimana? Iya. Mungkin Islam ada lo iman. Kalau dong orang beriman, tidak pergi ke masjid, tidak tersentuh berjamaah, walaupun dekat masjid, tetangga masjid, lo beriman. Iya. Sahabat Nabi 2 kilo, 3 kilo berjalan, tidak tinggal berjamaah. Dawak dekat masjid, lampu ada, fasilitas lengkap. Orang zaman dahulu, zaman Nabi dulu tidak dulu, tidak tinggal berjamaahnya. Masjid Nabawi dulu tuh bukan macam kini. Oh, nak kini. Iya. 2 kilo, 3 kilo dalam hutan tu mangkonya ada hadis Nabi dulu wanita tu lebih utama solat di rumah tu. Iya. Dia khawatirkan keselamatannya. Banyak mudaratnya ya kan. Ya, banyak mudarat kini. Kok asalahnya? Nak ada penghalang lewat negara nyaman, lampu lah ada, awak tak parang. Kan aman ya. Iyalah, mudah-mudahan dengan musibah bencana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semakin sadar wah kembali wah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang lain. Iyalah masih. Iya. Ambo ke situ, air dari situ tiba. Tempatnya ke situ, meloncat sama ke dalam, ruko air langsung tinggi sekali. Langsung tiba air. Sebelah situ di situ apa semprotan air dari saking karangnya air nyemprot kemarin. Kan dinding tuh setentang itu. Ada garis di sampingnya. Itu yang air itu sampai mana Pak Sek? Situ. Garis itu. Nanti ibu ambo di situ, ya, dalam air. Garis dalam air. Nanti di situ dari tembakan dari tembaknya ya. Tembak. Di situ ambo sempat berenang. Ambo di situ mandi lumpur. Iya. Pas itu ambo melarikan diri ke dinding. Itu dinding pemisah antara rumah ambo dan rumah mertua. Di situ ada Honda Ninja sama Xeon Honda anak. Jadi ambo ke situ manjat Pak. Nggak sampai tangan tuh Pak. Tinggi itu. Tembok tuh kini kan runtuh tuh. Iya. Naik ke atas nggak sampai. Tapi entah apa yang nolong tiba-tiba ambo bisa sampai tangan. Bisa ambo manjat ke atas Pak. Duduk ambo di atas apa tuh. Wah turun tuh ada air tuh. Jadi anak di mana posisi waktu itu Pak Sek? Anak. Nah, yang anak yang besar waktu itu biasanya kan pulang kuliah hari Jumat. Hari Jumat. Yang kemarin dia minta izin sampai Sabtu. Karena ada kegiatan di kampus. Ya anak, Sabtu sore sudah maghrib katanya baru pulang. Sampai di Selaying. Tidak bisa lewat jalan udah putih. Balik lagi ke Padang. Besoknya baru dia pulang lewat Senja Ulawi. Anak yang nomor 2 di rumah tingkat tuh. Sedang main sama kawannya. Sedang main. Alhamdulillah anak selamat. Saya menyelamatkan diri ke sini, lah tiba di atas itu mau teriak, lah keluar dahak karena air udah keminum, bukan air. Lumpur udah keminum. Seteriak dahak keluar, akhirnya keluar suara ngelihat rumah mertua udah lari. Orang rumah? Lari dibawa sama apa? Dibawa sama air. Jadi saya teriak Allahu Akbar, istrinya hut. Jadi istriku lari ke dalam kamar, dia buka jendela. Dia mau naik ke atas jendela tuh tinggi nggak bisa. Tahu-tahu spring bednya diangkat sama air. Naik. Baru dia berpijak spring bed sehingga dia bisa naik ke jendela. Akhirnya dia berdiri di jendela tuh berdiri dia. Spring bed jadi sampan lah ya. Iya, jadi sampan. Jadi dia teriak, kedengaran suara istri. Saya nggak banyak pikir, langsung bismillah saya meloncat ke bawah. Rupa air di belakang udah sedalam ini. Berenang saya ke dinding mengejar istri kan. Langsung saya pegang tangan. Kebetulan dia HP-nya masih di tangan, dia hidupkan senternya karena lampu mati Pak. Lampu mati, saya pegang tangan istri. Ayo meloncat saja. Kami lari di lumpur, bukan di air. Jalan udah susah, udah lengket. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah saya dengan istri dapat menyelamatkan diri, dapat selamat. Karena perkiraan saya waktu itu rumah kola. Karena aku yang paling pertama pasti. Tahu-tahu tuh Mah, dari 8 bangunan di sini, rumah dan warung. Yang paling di depan tuh yang tinggal. Karena keberuntungannya itu, yang besar nggak ada yang sampai ke sini. Semuanya terlambat nggak sampai ke mana. Tapi yang ke belakang, alhamdulillah belakang yang sampai di situ enggak. Jadi ini kondisinya pas rentan lah sekarang ya? Iya rentan Pak.
itu kan udah di dam nih. Ini daman rumah, ini teras rumah, sepanjangnya teras rumah sampai ke dapur bekas daman. Jadi kita udah dipagar ini, udah dipagar, udah nyaman lah gitu insya Allah kalau untuk sementara gitu kan. Ngeri lah. Ngeri orang, murah, aku juga. Iya. Assalamualaikum sahabat soleh, saya pada hari Rabu 5 Juni 2020 silaturahmi ke rumah Asep yang rumahnya kena banjir. Ini beliaunya. Ini di sini kolam saya nih, kolam ikan. Ada kolam, taman bunga di bawahnya. Jadi ini bangunannya sampai kemana kemarin Pak? Ujung itu? Sama kita. Ini tembok di bawah dam. Kayak gitu gitu. Dalam kondisi kita bikin ya. Tapi nggak setinggi ini. Ada tingginya. Marasai rumah. Izin Pak Asep, apa kira-kira yang dapat kita petik pelajaran dari musibah ini? Yang pertama yang kita sampaikan, saya yakin bahwa sesuatu yang tidak kita minta itu pasti bakal terjadi. Artinya ada satu pelajaran bahwa ketentuan Allah itu ada, dan kita harus yakin ketika ketentuannya datang di luar kemampuan kita, itulah kekuasaan. Dan kita harus yakin siap untuk menerimanya, karena jelas semuanya yang di sini inilah yang disebut dengan sementara, sesaat pun lenyap. Tapi kebanyakan di antara kita, mohon maaf, mungkin selama ini mereka itu sibuk Tidak menyadarinya. Sibuk dengan tidak menyadarinya bahwa mereka menganggap dunia ini bagus, abadi, padahal ternyata ya ini Dalam sekejap ya? dalam sekejap. Karena kejadian itu, air itu lewatnya menurut saya itu nggak kurang lebih 15 menit lah. Kalau 20 menit mungkin terlalu lama. Yang ini ya, yang ini bukan yang di batang airnya, yang di sini, yang lewat ke sini. 15 menit? Ya kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Kalau 20 menit mungkin udah kayak gimana nih kampung kita nih. Rata mungkin ya? Iya, rata mungkin. Jadi kurang lebih 15 menit. Tapi kalau yang lewat di ini di air di batang air mungkin ya Lama kan, ya. lama gitu kan. Tapi kalau yang kayak- dia naik ke puncak itu bisa 15 menit lah ya? Iya, yang sampai ke sini nih mungkin lewat saja gitu. Iya, Lewat iya. saja, hanya beberapa menit lah gitu kan. Nah inilah menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa. Jadi pesan saya kepada saudara-saudara kita semua lah, Iya. gak usah terlalu terlena dengan dunia, karena memang akhirnya toh hampa. Jadi andaikan kita kembali tidak menyiapkan dengan iman dan amal soleh, ya kita nggak punya apa-apa. Saya bercita-cita Di saat Allah ambil, kita tidak bisa berbuat nggak apa-apa. bisa berbuat apa-apa. Karena Dan, memang semua dan kita memiliki- tidak bisa mempertahankannya. Betul, Ya. betul. Saya punya cita-cita setelah pulang dari pesantren tuh, saya ingin punya keluarga, ingin punya tempat tinggal, ingin punya kendaraan, ingin punya keturunan. Semua itu sudah tercapai. Dalam Dalam sekejap, Iya, iya, iya. dalam sekejap. Dijemput oleh yang punya. Makanya tidak mungkin rasanya kalau untuk kita gitu kan, untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah ya. Iya. Tetap kita ucapkan innalillah, tapi harus dengan keyakinan. Datang dari Allah, kembali kepada Allah harus dengan keyakinan, bukan sekadar lidah gitu. Iya, iya, Bukan iya. sekadar lisan yang bicara, tapi
terus dengan keyakinan. Sebab kalau kita yakin, insya Allah ada yang lebih baik di balik itu Allah ganti. Iya. Insya Allah, mudah-mudahan. Jadi pelajaran yang pertama yang saya dapat, ketika Allah setelah berkehendak, Allah akan berbuat dengan sekehendak. Iya. Kemudian yang kedua, untuk kejadian ini kita yakin ini bukan adab sebagai teguran mungkin, Tegurannya. tapi kita berharap ini sekedar ujian. Sekedar ujian bagi orang-orang yang beriman, dan mungkin teguran bagi mereka yang selama ini lalai untuk akhirat sehingga mereka sibuk dengan kehidupan dunia. Insya Allah mudah-mudahan kami sudah siap, kami sabar, insya Allah kami siap. Kami sama keluarga, saya sering memberikan nasihat sama keluarga. Ini sekedar kejadian dunia, masih bisa berbuat Sedikit ya. sedikit saja. Andaikan nanti terjadi di akhirat, kepada siapa kita minta tolong. Contohnya di sini kita kejadian seperti ini, alhamdulillah banyak saudara-saudara yang datang membantu, mensupport dan lain sebagainya. Yang empati. Yang empati sama kita, insya Allah. Dan kami pun ucapkan terima kasih. Kalau di sana tidak ada lagi tempat kita. Kalau di sana nggak ada lagi tempat Masya Allah. Itu saja. Dan kami pun ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara, keluarga, saudara lah yang dari manapun mereka yang telah datang ke sini ikut belasungkawa, karena yang kami rasakan ternyata duka kami ini duka bersama. Alhamdulillah. Banyak hartawan yang terketuk, kemudian banyak juga para dermawan yang datang ke sini, dan mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah. Amin. Kebaikan. Amin. Terima kasih, itu saja insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.